Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Ikhwah jami'an rahimani rahimakumullah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sepi, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan sendiri-sendiri. Pujilah Allah meskipun bersedih. Pujilah Allah meskipun kita gundah. Pujilah Allah meskipun gelisah. Pujilah Allah meskipun bersedih. Karena Allah akan mengingat kita ketika kita bahagia, ketika kita bersedih, ketika kita dalam keadaan gelisah, ketika kita dalam keadaan senang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kalian ingkar. Tak ada satupun yang pantas kita ingkari atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata yang masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah masih bisa mengecap sebagaimana kita inginkan. Dan terutama adalah kenikmatan yang paling besar dari semua itu adalah hidup dalam iman. Karena sesungguhnya begitu banyak manusia yang hidup tapi tidak di dalam iman. Manusia yang hidup tidak di dalam iman seperti kal an'am, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balhum adal. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak makan, minum, buang air, berkembang biak. Tapi mereka tak bermaksiat kepada Allah. Mereka tak menyekutukan Allah. Mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah benci kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tak beriman kepada Allah, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena itulah orang-orang yang mensyukuri hidup dalam iman adalah sesuatu yang paling utama. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya tak ada yang bisa memberikan kepada dirinya hidayah. Dan dia tahu, Qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya hidayah hanyalah milik Allah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dialah Allah yang maha memberikan kepada kita petunjuk. Petunjuk dalam mencari kehidupan, petunjuk dalam mencari kebenaran, petunjuk dalam berjalan di dalam kehidupan agar kita tidak jatuh kepada lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Petunjuk untuk menjalankan kehidupan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang diinginkan oleh Allah adalah kehidupan yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan sepenuhnya ibadah. Ibadah yang ikhlas, yang murni. Murni dalam artian dia menjadikan setiap amal ibadah yang dia lakukan, baik dari mulai apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lakukan hanya untuk Allah. Seperti itulah makna ikhlas yang sebenarnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung, tempat kita menyampaikan semua gundah gelisah kita, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua kesedihan yang kita rasakan,
bergantung atas setiap urusan kehidupan kita. Yang Allah sampaikan dalam sebuah hadis qudsi, setiap harinya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sibuk, karena setiap makhluk selalu meminta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah merasa payah untuk mengabulkan apa-apa yang diinginkan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, kita lihat bahwasanya tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali semuanya adalah ibrah bagi kita sebagai orang yang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gunakan kalimat yadhkurun, bukan dzikra. Allah katakan dengan kalimat yadhkurun, maksudnya dengan fi'il mudhari, artinya dia selalu senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa junubu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, duduk, berdiri, berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir tentang kejadian alam semesta ini, dan mereka kemudian berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tidak ada apapun yang kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan menjadi ibrah bagi manusia. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tahu orang-orang yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu tidak pernah beranak ataupun diperanakkan, karena dia tahu Allah Al-Hayyu wal Qayyum, dia yang maha hidup lagi maha bersendiri-sendiri. Dialah Allah Al-Awwal, dialah Allah yang maha awal, Al-Akhir, maha akhir. Tak ada yang lebih dahulu dari dirinya dan tidak ada yang akhir selain daripada dirinya. Allahu Baqi, dialah Allah yang maha kekal, sedangkan seluruh makhluk kullu man 'alaiha fan. Seluruh makhluk adalah fana. Maksud fana, rusak, hancur. Yang kita makan hancur, yang kita pakai lapuk, yang kita lakukan selalu dalam keadaan fana. Oleh karena itu, siapa yang merasa dirinya kuat, gagah, hebat dengan pangkat yang melekat pada dirinya, maka pada saatnya nanti dia akan menemui keadaan ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak bermanfaat harta yang dia kumpulkan, halaka anni sultaniyah, hilang semua kekuasaan yang dia miliki. Karena itu pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha memberikan petunjuk, dialah Allah yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap apapun yang kita alami. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, Masya Allah, bercerita tentang beliau adalah bercerita tentang segala sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada satupun peri kehidupannya melainkan menjadi contoh teladan yang wangi, harum, aromanya terus terasa harum. Siapapun yang mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya menjadi contoh kehidupan yang harum. Dia terus menjadi contoh kehidupan yang wangi bagi siapapun yang hendak untuk mencari contoh kehidupan. Dia bercerita tentang dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memujinya di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Akhlak yang paling agung tak dimiliki oleh manusia lainnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi contoh, sedangkan beliau melekat pada dirinya segala sesuatu yang paripurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari segi fisiknya tak ada yang lebih tampan dari beliau. Hidungnya mancung, alisnya seperti semut berbaris, hitam sangat hitam, bulu matanya lentik, bola matanya bulat, putih matanya sangat putih, hitam matanya sangat hitam. Dagunya kokoh, dagunya rahangnya kokoh, dan rambutnya ikal. Sering panjangkan rambutnya. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya di belah tengah, tapi melihat orang-orang Yahudi banyak yang di belah tengah, akhirnya beliau belah pinggir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya sering panjang. Panjang segini. Yang paling sering adalah panjang seperti ini.
dan ketampanan wajahnya melebihi keindahan daripada bulan purnama. Cahayanya melebihi daripada bulan purnama. Giginya putih, bersih, karena beliau sangat rajin untuk bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah aku merasa tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan buat siwak ini menjadi sesuatu yang wajib. Tapi Rasulullah SAW tidak berkehendak seperti itu. Kemudian kalau beliau tersenyum, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Bukan karena kuning, tapi karena memang Rasulullah SAW bercahaya, cahaya giginya. Kemudian dadanya bidang, perutnya seperti susunan batu-batu, kata para sahabat. Jadi six pack, bukan belepek-lepek, apalagi one pack. Ya. Para sahabat dan Rasulullah SAW itu sering kalau beliau mengangkat tangannya, para sahabat terutama, itu seperti ada sayap di bawah ketiaknya. Jadi seperti ini badan Rasulullah SAW. Tangannya kokoh. Dan beliau memiliki tenaga 30 orang laki-laki normal. Dan apabila beliau melakukan sesuatu itu dengan dalam keadaan sempurna. Beliau ketika berbicara dengan sahabatnya, setiap orang yang diajaknya berbicara merasa dialah orang yang paling dicintai. Tersenyum ketika berbicara, sehingga tak ada sesuatu apapun yang didapati ketika berbicara dengan Rasulullah seolah-olah dia mendapati Rasulullah paling mencintainya. Terus geeran para sahabat, padahal sesungguhnya Rasulullah ketika ditanya, ada salah seorang sahabat geeran, merasa bahwa Rasul cinta sekali kepadanya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, dia merasa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, ya Rasulullah, dia merasa dirinya paling dicintai. Ayahnya Aisyah. Dia bilang, alangkah lebih baik kalau aku gak bertanya. Kenapa? Kalau dia bertanya, sakit hati. Karena bukan dia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi setiap orang yang berbicara dengan Rasulullah SAW, dia merasa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau dia menghadap orang, gak pernah dia ngomong, gak menoleh sepenuh badan. Rasulullah kalau noleh sepenuh badan, dia nggak kalau panggil orang, woi, dia nggak apa ya? Dia balik sepenuh badan, beliau SAW balik sepenuh badan, beliau sampaikan bagaimana seperti apa. Apalagi kalau saat ini kita lihat bagaimana beliau ketika menjadi komandan perang. Sahabat kemudian bersaksi suatu ketika mereka mendengar derap langkah kuda di ujung kota Madinah. Tiba-tiba mereka merasakan ketakutan dan kemudian para sahabat berkumpul untuk bersepakat akan menuju tempat derap langkah kuda itu. Tiba-tiba ketika mereka akan berangkat, mereka mendapati Rasulullah baru pulang dari tempat itu. Paling berani. Kemudian mereka mengatakan, Rasulullah ternyata telah lebih dahulu daripada kami untuk melihat keadaan di sana. Dan mereka pun bersaksi kalau saat ini dalam keadaan perang yang berkecamuk besar dan sangat mengerikan keadaannya, maka mereka berlindung di bawah ketiak Rasulullah SAW. Sampai seperti itulah keadaannya. Dan apabila beliau bercerita, beliau ditanyakan, beliau berinteraksi dengan istrinya, Masya Allah, tak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Kepada anaknya pun demikian. Fatimah radhiyallahu anha pernah suatu ketika datang di majelis Rasulullah SAW. Beliau ada seorang perempuan radhiyallahu anha dalam keadaan masih kecil. Tiba-tiba anak kecil perempuan datang di majelis Rasulullah SAW, di majelis bapaknya. Rasulullah SAW segera melepaskan imamahnya dan membentangkannya dan melepaskan anak itu duduk di atas imamahnya. Mana ada anak perempuan dimuliakan seperti itu di zaman sekarang? Ya. Malah Masya Allah, sebaliknya. Nah, oleh karena itu, tidak ada yang lebih pantas. Makanya Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan kepada beliau radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Sehingga ketika ingin melihat bagaimana Al-Quran diaplikasikan dalam kehidupan, maka lihatlah kehidupan Rasulullah SAW. Capek ngomong. Ikhwas sekalian, apanya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Di dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siapa dirinya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tidak ada satupun Tuhan di atas muka bumi ini yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan di dalam kitab suci kecuali Allah. Dalam surah Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
La ilaha illa anna, la ilaha illa ana, fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan ingatlah, salatlah kalian dengan mengingatku. Dalam ayat yang lain surah Al-Hasyr tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yang maha mengetahui apa-apa yang tampak dan apa-apa yang tidak tampak. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, maha pengasih, maha penyayang. Ikhwas sekalian, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih dekat daripada urat nadi mereka, urat leher mereka. Sebegitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nahnu aqrabu minhu wa nahnu aqrabu ilaihi minhu min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka sendiri. Banyak di antara manusia merasa ditinggalkan oleh Allah, padahal sesungguhnya mereka yang meninggalkan Allah. Mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh dari dirinya, padahal sesungguhnya dia yang jauh daripada Allah. Merasa dirinya ditinggalkan oleh Allah dengan tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana kita, Masya Allah, ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah, itu hanya ada dua pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengabulkan sekarang atau menundanya, itu aja. Karena Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tengok, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il madhi, menunjukkan masa lampau, bahwa Allah berfirman ini jauh sebelum kita tahu. Bahwasanya Allah katakan, telah berfirman Tuhanmu, ud'uni, mintalah kepadaku, fas astajib lakum, pasti aku kabulkan. Tidak Allah katakan yaqulu rabbukum, akan berkata Tuhanmu, sedang berkata Tuhanmu, tidak. Tapi dulu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, telah berfirman Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, innallaha yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi bidu'a ayuraddahuma sifran. Sesungguhnya Allah merasa malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya dikembalikan dalam keadaan kosong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar seorang hamba berdoa kepadanya, maka pilihan bagi Allah cuma dua, mengabulkan sekarang atau menundanya. Hanya saja kadang kita beranggapan ketika belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah meninggalkan kita. Seolah-olah Allah meninggalkan kita. Padahal sesungguhnya Masya Allah, kalau doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji Allah karenanya. Kalau ternyata doa itu dikabulkan tapi tidak dalam bentuk apa yang diinginkan oleh kita, berarti itu keinginan Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Dan kita pun memuji Allah karenanya. Berarti itulah yang lebih baik untuk kita. Kita nggak pernah tahu seperti apa yang Allah inginkan kepada diri kita. Jangan-jangan yang selama ini kita jalani sesuai dengan keinginan kita, tapi tak sesuai dengan keinginan Allah. Jangan-jangan seperti itu. Makanya banyak kita berdoa setelah tak dikabulkan, tertinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tersenyum melihat seorang hamba ketika menangis dalam keadaan berdoa. Allah tersenyum melihat kita. Lantas bagaimana mungkin kita tinggalkan berdoa, ya Allah, aku pengen kawin tapi tidak kawin-kawin. Aku kepengen kawin tapi tidak kawin-kawin, ya Allah. Aku pengen kawin. Nah, kalau sebenarnya kan kalau berdoa itu kita tinggal. Bagaimana kisah yang bisa dapatkan pelajaran dari para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana seorang Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta. Kemudian dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kaum Nineveh atau Ninawa. Kaum Ninawa tak pernah dia ketahui sebelumnya di mana, perangnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Tapi diperintah oleh Allah untuk berdakwah ke sana. Karena dia nabi dan rasul, maka dia berangkat. Tiba-tiba sampai di sana dia sampaikan segala sesuatu tentang dakwah akidah, dakwah tauhid. Tiba-tiba Masya Allah tak ada satupun yang mengikuti dakwahnya. Tahu antum berapa lama dia berdoa? Ini bang susunya. Ini bang abang. Tutuplah. Tak mau ya tapi lah.
Berapa lama dia berdakwah, tahukah kita? 400 tahun. 400 tahun dia berdakwah. Kemudian, Masya Allah, dia tinggalkan kaum itu. Harapannya apa? Ada kaum lain yang akan mendengarkan dakwanya. Bukan karena dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia berharap dengan meninggalkan kaum itu, dia akan dapatkan kaum lain yang akan mendengarkan dakwahnya. 400 tahun. Antum baru 40 detik aja udah capek. Udah capek. Ayo sholat, gak mau orang. Macam-macam kita ngomong. Oh, masuk neraka kau nanti. Macam dia lah yang paling masuk surga. Ya gitu. Kemudian yang terjadi apa? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fitnah kepadanya, memberikan ujian kepadanya, sampai dia naik di atas perahu, di atas kapal yang besar, dan kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan badai. Kemudian ada salah seorang di antara mereka, di antara penumpang perahu itu mengatakan, kalau terjadi seperti ini pasti ada seorang di dalam kapal ini yang membuat ini menjadi seperti ini. Maka kita undi, kita harus korbankan salah satu di antara kita. Maka diundi, keluarlah nama Yunus pertama kali. Maka Masya Allah, orang-orang bersaksi, aku kenal orang ini, dia orang yang baik. Jangan. Diundi untuk kedua kali, kemudian keluar lagi nama Yunus bin Matta alaihi salam. Kemudian dibilang lagi, jangan orang ini. Sampai ketiga kalinya, keluar lagi namanya. Mau tidak mau, akhirnya dikeluarkan. Dilemparkan dari atas kapal, sampai dia keluar, belum sempat dia menyentuh laut, langsung dimakan oleh ikan. 40 malam, dia berada dalam perut ikan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ikan yang memakannya, dimakan oleh ikan yang lebih besar. Sampai seperti itu. Apa yang terjadi selama 40 malam? Tengok antum. Belajar untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Gimana? Nabi Yunus menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan kuntum, kuntu. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk benar-benar orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Apa disebutkannya? Ada nggak dia nyebutin gini? Ya Allah, aku Nabi dan Rasulmu. Aku dakwah 400 tahun. Kau berikan seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya Allah, Engkau tidak adil. Begini, begitu, begini, begitu. Gitu kan kita? Kita kan gitu kan? Ya Allah, nggak adil. Baru 2 kali berdoa bilang, Ya Allah, kenapa nggak diabulkan? Sangkut aja berkali-kali berdoa sampai akhirnya nikah sama nikah. Ya. Insya Allah terbuka hatinya nanti Pan. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tertutup satu kembang, ada kembang yang lain yang terbuka. Iyalah. Bunga tak setangkai. Iyalah. Jadi begitu. Masya Allah, yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Belajarlah dari Yunus alaihissalam ketika berdoa tak mengungkapkan apa yang diminta. Tapi jangan pula kita bilang, Ya Allah, taulah ya Allah, taulah ya Allah. Pula kayak gitu. Udah selesai, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau tahu, ya Allah, Engkau tahu aku bikin Nabi. Ya Allah, tahu nih ya Allah, tahu nih ya Allah. Enggak pula kayak gitu doang. Apa ada berdoa? Yang pertama, tinggikan Allah. Tinggikan Allah. Ungkapkan seluruh nama-nama Allah yang antum bisa untuk mengungkapkannya, memuji Allah setinggi mungkin. Kemudian yang kedua, tengok Nabi Yunus alaihissalam, dia hinakan dirinya di hadapan Allah. Karena Allah dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tak perlu kita berteriak-teriak minta kepada Allah, karena engkau menyeru kepada zat yang tidak tuli. Mintalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan perasaan yang takut, dengan lembut. Tadarru' itu merasa merendah diri, merendahkan diri kita, seolah-olah kita nggak mampu, karena memang nggak mampu. Allah Maha tahu, bahkan apa yang terbersit dari kita, dari hati kita, Allah sudah tahu. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang bahkan belum kita sebutkan sekalipun. Karena kita ini makhluk Allah. Kalau kita buat pempek, tiba-tiba keras, karena kita yang buat, kita tahu, oh ini pasti kurang air. Ya, begitu pun dengan Allah Azza wa Jalla.
Huwal khaliq, huwal musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta, dialah yang menggambar. Seperti apa manusia? Dia tahu si Evan itu begini dan begitu. Dia tahu, oh cocok, yang paling cocok untuk Evan bukan akhwat yang ini, akhwat yang itu. Kayak gitu. Ya, sampai ke ujung dunia kita berusaha, kalau ternyata kata Allah tidak diridhoi oleh Allah, nggak bisa. Mau jungkir balik, nangis-nangis tengah lapangan, nggak akan bisa. Pun sebaliknya, ya, belum tentu apa yang dikabulkan oleh Allah itu Allah ridhoi, belum tentu. Jadi mintalah kepada Allah apa yang diridhoinya. Makanya kita lihat bagaimana dalam doa istikharah. Jika ini yang terbaik untuk dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah urusannya. Namun jika dia bukan yang terbaik, maka gantikan dengan yang lebih baik. Jangan maksud, ya Allah, kalau dia adalah jodohku, dekatkan. Kalau bukan, ngapui dak ya Allah. Nah, bahaya yang kayak gitu. Artinya kan mendikte Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah kita lebih tahu, lebih maha tahu daripada Allah. Padahal Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi engkau benci kepada sesuatu sedangkan Allah meletakkan banyak kebaikan di dalamnya. Kayak gitu. Ya. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh jadi boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah meletakkan kebaikan di dalamnya, dan boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu padahal Allah tidak menyukainya. Allah maha mengetahui, kalian nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Lah kita nggak bisa ngelihat telinga kita sendiri kecuali pakai bantuan cermin. Lah merasa hebat. Nengok telinga kita sendiri kita nggak bisa. Ya, udah merasa hebat, mentang-mentang punya pangkat. Malulah. Yang punya pangkat malu kalau seandainya nggak tegak kepada Allah. Fir'aun punya pangkat, dia raja. Raja yang besar. Disebutkan dalam riwayat bahwa Fir'aun ini punya kelebihan. Dia punya kelebihan dalam hal fisik. Besar, tinggi, tampan. Lagi toh, kecil, hitam, pendek. Macam saya inilah. Tambah gila lagi. Gendut, pendek, kecil, hitam. Ya. Ya. Jadi nggak usahlah merasa seolah-olah mentang-mentang punya pangkat, punya ketampanan, kita lah yang paling begini, yang paling begitu. Nah, oleh karena itu ikhwas sekalian, saya mengajak kepada antum semua untuk semakin menyadari bahwa tidak ada yang lebih utama kecuali karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum kita lantaran belum dikabulkan doa. Jangan pula merasa hebat lantaran Allah telah mengabulkan doa kita. Tetap saja menjadi orang yang tawadhu, bukan tertawa sampai terduduk. Ya? Nah, tapi jadilah orang yang takut kepada Allah dalam keadaan apapun, menjadi warok terhadap kehidupan dunia, tak menjadi iri dengan apa yang mereka punya, orang-orang lain punya, dan tak merasa sedih dengan apa yang tidak dipunya. Ya, sebagaimana Hijaz mengatakan bahwa kita sering merasa sedih terhadap apa yang tidak kita punya, tapi jarang mensyukuri terhadap apa yang kita miliki. Kita tengok orang punya motor baru, punya HP baru, tapi kita nggak tahu ternyata kita punya rumah tangga yang baik, istri yang baik, yang salihah. Kalau istri yang salih bahaya. Nah, kayak gitu. Tengok kepada diri kita. Jangan melihat kepada apa yang dimiliki orang lain. Semakin kita melihat pada diri kita, pada apa yang kita punya, semakin kita menyadari begitu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi kita. Ya. Sampai hari ini. Kalau orang zalim sama kita, udahlah, antum punya pilihan dua. Saya itu sering dimarahin oleh istri saya. Pasalnya apa? Orang banyak betul zalim sama saya, tapi nggak pernah saya balas. Saya bilang, ngapain balas? Capek aja balasnya. Padahal dibenarkan syariat. Antum ketika dizalimin orang itu punya dua pilihan. Balas atau bersabar. Dua-duanya dibenarkan oleh syariat. Kalau membalas, mungkin antum puas.
tapi belum tentu terdapat kebaikan di dalamnya. Tapi kalau bersabar, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala tanpa batas terhadap orang-orang yang bersabar. Tanpa batas. Man berbatas bukan sabar. Man sabar tuh balasannya pempek lah, kan malasnya kalian. Ya, tapi balasan sabar itu surga. Yang surga itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang kamu kehendaki. Waladaina mazid. Apa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang dikehendaki? Apapun yang kita pengenkan ada di situ. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, enak betul makan durian. Ada nggak durian di dalam surga nanti? Ada juga mungkin yang bilang kayak gini sama saya, suka betul main bola kaki. Ada nggak bola kaki nanti di situ? Saya bilang kayak gini. Kata Rasulullah SAW, pada saat penghuni surga sedang berkumpul di pasar surga, tiba-tiba mereka teringat, oh iya dulu kita di dunia pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Akhirnya mereka bilang, kayaknya enak betul kalau kita melakukan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Mereka kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, kami rindu kepada kesenangan yang pernah kami lakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan pengabulan terhadap apa yang mereka inginkan. Sehingga Allah menggerakkan pohon naungan yang menaungi mereka itu, daun-daunnya tergerak, digoncangkan, ditiup angin, dan menjatuhkan semua keinginan, menjatuhkan semua permainan-permainan duniawi yang pernah mereka dulu lakukan. Masya Allah, saya bilang. Nah, kemudian kata Allah, waladaina mazid. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan Ibnu Qayyim pun menyatakan demikian dalam buku beliau, bahwasanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ladaina mazid, lam di situ disambung, enggak dipisah. Maksudnya pasti di sisi kami ada tambahan. Apa tambahannya? Kata ulama tafsir, maksudnya ini maksud tambahan itu adalah memandangi wajah Allah. Siapa yang takut kepada Allah, takut kepada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, dia akan berada dalam surga sebagai tempat tinggal bagi dirinya. Nah, karena itu ya ikhwas sekalian, jangan terlalu mudah kalah oleh syahwat, jangan terlalu mudah kalah oleh nafsu, jangan terlalu mudah kalah oleh hal-hal yang sepele. Karena begitu banyak orang yang kalah oleh hal sepele dan dia tidak sabar terhadap menahan diri, maka dia jatuh kepada kehinaan. Jatuh kepada kehinaan. Jatuh kepada kehinaan. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kepada kita jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sebaik-baik hidayah, memberikan taufik kepada kita untuk dalam kemampuan melakukan ibadah dan taat kepadanya, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat semua kesusahan, kegundahan dan kesulitan yang kita alami dalam taatan kepadanya, dan memberikan kelapangan dan kemudahan untuk terus berusaha dalam taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan untuk menuju keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga Allah yang abadi, dan Allah mempertemukan kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan kita di Firdaus yang abadi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.